Sajane kon seneng gak sih? Ramadan tiba. Jujur tak? Ya jujur lah, cari Ya siapa belakang. sih kok? Ya maaf mama ya Allah anakmu. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Berarti sing gorong iman teman-teman ya, Bu? Selamat datang di Sense Talk, ngobrolin keresahan tanpa sensor. Gak kerasa udah masuk bulan Ramadan dan pasti kalian puasa. Aku juga puasa, guys. Di sini di episode spesial Ramadan ini aku akan membahas keresahan tapi secara belak-belakan gitu loh, gak pakai tutup-tutupan. Dan aku ditemenin sama partnerku. Assalamualaikum Akhi. Waalaikumsalam. Nggak boleh salaman. Oh ya, gak boleh, masih Apa? puasa. Oh, nanti kalau sudah buka boleh. Boleh. Astagfirullah. Gak apa-apa, paling. Anda tumben pakai gamis. Oh ya harusnya gini, lebih syar'i gitu. Kalau digini kan kelihatan ya. Loh, Kenapa pakai gamis? soalnya menyambut bulan Ramadan. Jadi kalau sudah tidak Ramadan boleh. Boleh. Sak jilbab. Ya biasanya gitu, tapi ya wes lah, ini pencitraan dulu. Dan Apa? aku mau tanya satu hal penting ini penting. Biasanya beredar pertanyaan ini pada saat awal-awal bulan Ramadan kayak gini. Sajane kon seneng gak sih? Ramadan tiba. Tiba-tiba Ramadan. Seneng gak? Lek dibilang seneng, jujur tak? Ya jujur lah, cari Ya, siapa sih belak-belakan. ngomong Kamu ya belak-belakan. Ya gak aja deh mas. Itu tuh ibumu loh. Ya maaf mama ya Allah anakmu. Ya. Kenapa? Soalnya mungkin sik tak anggap wajib ngono, sik belum masuk Cinta. Iya, sik belum Wah, cinta. Ya jadi Allah, cinta. belum termasuk kebutuhan ya. Iya. Masih termasuk kewajiban. Dan Jadi kewajiban itu katanya buat orang beriman soalnya. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Berarti sing gorong iman teman-teman ya, Bu? oh, berarti aku sik belajar. Oh iya, belajar. Sik belajar, guys. Jadi Jawab. kalian yang belum beriman masih belajar. Jawaban Anda sangat aman sekali. Tapi gini deh, Jangan. di status-status WhatsAppmu ada nggak sih sing ya sok-sokan selamat datang bulan Ramadan sudah aku rindukan setahun yang lalu. Wah. Gak temen gak? Ya, ada. Wah, kena HP gue soalnya. Iya, ada. Pokoknya kayak pengen ke masjid, pokoknya kayak ngono-ngono lah, ya Allah lah, apa sih ngomong itu? Jelas kalau gak tau nak masjid aja. Nah ya, prinsipnya gini, kalau orang update status biasanya itu jarang dilakukan, Ren. Ayo, lek kon misalnya bendino kowe ngeramut kucing. Mosok mbok bendino enggak kan? Atau misalnya kamu setiap hari sholat. Biasanya kan nggak mungkin kamu akan update status. Lah lek kon sik tas nang masjid. Nah, iki berarti asline Gak sholat, maksudnya ya kata nang masjid. Iya, muncul. Ya itu, kon bojo sih. Enggak. Loh, berarti demi konten toh. Iya. Ngomong Astagfirullah. Jadi tapi menurut begini, kenapa sih orang-orang itu kok kayak misalnya membuat sebuah pencitraan kalau pas masuk bulan Ramadan itu ya pakai kerudung, terus bajunya disyari-syarikan, terus kemudian amal ditunjuk-tunjukkan. Kira-kira itu menurutmu kenapa? Soalnya ben sama kayak orang lain. Maksudnya kayak apa ya? Kayak mau ngene terus pengen ngene kayak gak mau kalah. Gak mau kalah. Gak mau kalah. Tapi ada kemungkinan ini nggak sih, biar mereka tidak dianggap berbeda terus dibully sama orang lain. Oh, Kalau iya. kemudian berbeda pendapat gitu. Kayak takut penilaian orang ngono paling ya. Tapi ada yang menarik tadi dari jawabanmu soal Apa? aku saja nih gak terlalu seneng datang bulan Ramadan. Sing mbok senengnya apa? Nek Ramadan datang itu apa? Habis hari raya, pas hari raya pasti dapat Ya. uang. Tapi kalau untuk kewajibannya selama sebulan, suwi lho Pak, sebulan puasa itu suwi lho asli. Iya. Iya gak sih? Roso mas, roso Kalau kelak. ini syuting iki lak loh asli nih. Iya, jadi Iya kan, wis. tapi tidak semua orang berani ngomong itu. Katanya Iya. mungkin kamu gak beriman berarti bapak anjir aku tuh beriman banget. Kate lapo terusan. Iya kan? Pokoknya kan sih belajar lah ya, gak apa-apa. Nah, gini, Apa? kalau dalam ilmu semantik atau di ilmu psikologi itu kan sebuah kata itu belum berarti ada lawan katanya. Misalnya gini, kamu nggak seneng ya sesuatu, apakah kamu selalu membenci sesuatu itu? Enggak kan? Misalnya ada cowok, kamu belum seneng sama cowok itu, tapi kan kamu belum tentu membenci dia. Bisa jadi belum seneng karena kamu belum kenal, Ya, ya kan? Belum deket, ya, belum merasakan kebaikannya.
Jadi kalau misalnya Rena, termasuk aku mungkin ada beberapa hal yang tidak atau belum aku sukai dari bulan Ramadan, ya mungkin karena aku belum mengenal bulan Ramadan itu secara mendalam. Oh, berkah-berkahnya, mungkin pahalanya. Selama ini banyak orang yang dikatakan pahalanya gede, tapi apakah kamu benar-benar tahu bentuk pahala itu kan nggak kelihatan sih? Iya sih. Enggak ya? Ya, transparan. Bener kan? Ya, jadi mungkin yang dimaksud kebaikan itu kita harus benar-benar rasain dari hati dan pemberian dari Allah itu sendiri. Ya enggak? Jadi artinya kalau misalnya ada orang yang aku saja nih gurung sepiro seneng datangnya bulan Ramadan, bukan berarti dia membenci. Iya kan? Belum seneng. Ya, belum seneng itu berarti kita sedang belajar untuk menyenangi lewat proses-proses itu. Makanya kita dilatih untuk berpuasa. Keren ya jawabanku ya. Iya. Bisa memutarbalikkan fakta ya. Saya tahu kan disenani MUI ginggo. Berarti aku termasuk belajar untuk proses menyenangi. Oh, iya. Gitu. Jadi sebetulnya gini, nggak ada orang yang kemudian tiba-tiba senang tanpa proses gitu loh. Iya kan? Memang benar ada di dalam salah satu hadis, barang siapa yang senang akan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya menyentuh api neraka. Katanya begitu. Nah, mungkin kebanyakan orang akhirnya berusaha untuk sok-sokan nyenengin walaupun hatinya belum, ya. Dengan alasan supaya masuk surga ben gak mlebu neraka gitu. Padahal hatinya belum. Ya kan? Nah, apakah itu lebih baik? Wong dia membohongi hatinya? Enggak. Nah, kan banyak orang yang mengupdate aku bahagia, ternyata hatinya enggak terlalu bahagia. Iya, ngerti ya? Iya. Dan banyak sekali kita melihat fenomena-fenomena seperti itu dan ya aku seneng aja sih kalau misalnya Six Sense ada segmen seperti ini, kita ngomong belak-belakan yang selama ini saja nih teman-teman di luar sana juga iya siapa saja yang ini aku saja dia si sumpek soalnya ini banyak di luar sana kayak gitu terus sih. Apalagi kerasan-kerasan yang kamu rasakan di bulan Ramadan yang mungkin selama ini kon nggak wani karena gurumu lah, waduh aku sekolah nang kene lah, terus mari kono wong tuaku ngene lah. Iya sih, kayak kan kalau bulan Ramadan itu pasti taraweh kan. Nah, itu tuh kayak taraweh itu diwajibkan gitu loh, Mas. Seolah-olah wajib. Iya, padahal kan sunnah. Sunnah. Padahal dalam riwayat di hadis-hadis itu dikatakan bahwa Rasulullah itu hanya taraweh di waktu-waktu tertentu, tidak setiap hari selama sebulan. Enggak. Kalau ada yang bilang 1 bulan, ya saya ingin tahu hadisnya yang mana. Iya kan? Makanya Rasulullah pada saat itu hanya beberapa kali sholat taraweh di masjid, selebihnya di rumah. Tujuannya apa? Supaya umatnya tidak menganggap itu wajib. Kalau Rasulullah terus-terusan di masjid, nanti dianggap wajib itu sholat taraweh. Makanya sholatnya di rumah. Dan ada maksud implisit sebetulnya dari kenapa sholatnya di rumah. Ya supaya orang kalau sholat di rumah kan nggak ada yang lihat sih. Ya kan? Sholat tahajud disarankan di dalam kamar sendirian. Sholat duha juga sendirian di kamar. Tujuannya apa? Ya biar nggak ada yang lihat. Nah kalau nggak ada yang lihat berarti kita nggak bisa sombong. Ngerti? Nah kalau misalnya kita terus-terusan tiap hari sholat sunnah ditunjukkan, apalagi sholat tahajud, wah update status, tahajud nih, duha nih gitu. Banyak kayak banyak kan? Nah, maaf, ya, jangan tersinggung. Cuma aku iya kan? itu kayak kenyataannya gitu, juga banyak, begitu di status-status WhatsAppku aku lihat ya banyak yang seperti itu. Ya bukan, kita nggak menyalahkan kalau memang niatnya adalah untuk menginspirasi atau mengajak, silahkan. Tapi kan hal-hal tersebut itu rawan gitu loh, rawan bahwa kita akan menjadi riya. Dan riya itu pintu kita amalnya tidak diterima gitu. Justru lebih bahaya gitu kalau kita beribadah dengan riya daripada kita mengurangi atau tidak melakukan ibadah sunnah. Enggak sunnah itu gak dosa. Tidak melakukan yang sunnah itu gak dosa. Tapi kon melakukan sunnah dengan riya, tambah dosa kan gitu. Iblis diusir teko surga karena apa? Sombong, Pak. Gitu. Tarawih yo, poso. Biasanya awal-awal Ramadan ini kan kayak lagi senang-senangnya orang untuk menunjukkan ya. Apa ya? Ya pasti update status kayak ngono-ngono. Tapi Mas, aneh lek wis mendekati hari raya hilang. Aku kan biasanya ya wis lah mendekati hari raya itu ya baru ke masjid ngono. Soalnya lek pertama iku sumuk, rame wong-wong iku. Tutup dalan yo. Iya. Terus lek wis terakhir ya Allah garek 2 sap ngono-ngono iku lho kayak apa sih Mas kalau ngono iku? Ya alasannya anu blonjo. Oh iya. Iku wis oleh THR paling ya Allah. Terus apa nih? Sahur. Atau baca Quran tadarus. Oh iya, wajib gak? Wajib. Nah? Enggak gini.
Biasanya apa? Jadi sing tahun kemarin aku iku kurang jus. Mesti lomba-lombaan. Lomba-lombaan. Jadi aku pas itu pas hari raya, uang THR ku iku dihitung aku berapa jus bacain. Luar biasa. Piro? Per jus berapa? 20.000 dikali 30 berarti 600. Terus sama pas lek katam yo wis dihitung per jus iku tadi. Wah, anjir. Kau oleh berang jus? Dia mau nota. Lha kamu apa? Pek 11. 11 berarti. Baru separuh. Berarti. Berarti 220. 400 lah. Kan 20 kok. 20 kali 10 aja 200.000 loh ya apa sih? Mbok lupa aku pas terus ambek puasa kan 30 hari iku dihargai 10.000 sehari. Iya. Berarti kan 300.000 dong. Enggak kan aku oh iya sih cewek jadi ya. mens. Jadi berapa? 7 hari kan. 23 tok aku puasa. 230.000 tambah tadi 200.000. Wow. Enggak sampai 500 Ren. Iya sih. Sponsornya kita itu loh ya. Kita dapat sponsor nanti lebih dari 500.000. Amin ya Allah. Ada yang mau ngasih sponsor. Apalagi ya, dari puasa, tadarus, taraweh. Apalagi sih gitu aja. Ngrungokno ceramah. Kan ono enggak sih tanda tangan niki lek ngrungokno ceramah? Iya, iku. Pokoknya pas aku mulai SD, SMP, SMA. Kayak SMA gak sih? Soalnya pandemi kan, jadi enggak. Ya pasti kayak harus taraweh, setelah taraweh itu ngrungokno ceramah. Terus jaluk tanda tangan. Enggak, tulis dhisik ceramahe. Iya, terus bareng lo njaluk tanda tangane. Terus mereka bawa comane enggak tulisan? Enggak. Ya kan pokoknya dikumpulno gurune seneng. Oh iya sudah itu. Nah itu makanya kita tuh kadang juga bingung ya. Banyak sekali anak-anak yang mengalami keresahan ini tapi nggak berani ngomong. Akhirnya terkesan bahwa ibadahnya dipaksakan. Padahal ibadah yang dipaksakan itu tidak ada baik-baiknya. Ya apa sih? Apa api itu kok sesuatu yang dipaksa? Iya sih kan dari hati. Dikongkon dijodohno gelem ora? Malah iya kan dipaksa gak gelem. Iya. Setidaknya kita boleh mengajak orang secara pelan-pelan, buatlah orang itu senang dulu saat beribadah. Misalnya contoh, kayak tarawih itu milih masjid yang cepet. Itu kan bentuk bagaimana kita membuat nyaman dalam beribadah. Misalnya gini, tarawih hari ini jam 09.00 sak ceramahnya, aduh sampai saulan bos. Tepat jam itu sampai jam 09.00 masjid. Kita tidak menyalahkan, memang baik di masjid. Tapi ketika kita beribadah dengan hati terpaksa dan tidak nyaman, buat apa? Akhirnya menganggap bahwa ibadah itu masalah, bukan ibadah sebagai kenyamanan. Iya kan? Gimana caranya tadi kamu bilang, kamu kan selama ini beribadah merasa diharuskan, atau diwajibkan gitu kan? Padahal kan ibadah itu sebuah bentuk bagaimana kita itu mengabdi. Namanya mengabdi ya kita harus dengan rasa senang, bahagia dan pokoknya harus plong gitu loh, nggak boleh ada ngerasa paksaan gitu. Kayaknya udah sampai di sini aja Mas pembahasan keresahan awal Ramadan. Kenapa? Takut rame nanti? Iya, enggak. Soalnya biar banyak gitu loh. Demi konten mana? Nah, iya. Jadi udah sampai sini aja guys. Makasih ya Mas Ciko. Sama-sama, kita akan bikin topik yang lebih memanaskan telinga pendengarnya nanti. Oke? Dadah. Sampai jumpa. Dah.